Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, lebih spesial kepada para keluarga muslim. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tentang cara membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah wa rahmah. Semoga jerih payah kita untuk selalu terus belajar membuahkan hasil yang indah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mencurahkan berkah daripada semangat kita menuntut ilmu berupa kebahagiaan rumah tangga, baik di dunia dan tentu yang paling utama adalah dalam kehidupan di akhirat kita kelak. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita telah bersusah payah untuk membangun chemistry dalam rumah tangga, membangun kesejiwaan di dalam rumah tangga dengan melaksanakan langkah-langkah untuk menuju kesejiwaan itu berupa adanya komunikasi yang baik, adanya saling kenal mengenal di antara pasangan, durasi dan tambahan waktu pernikahan kita makin mendekatkan ta'aruf, perkenalan kita dengan suami istri. Kita juga sudah mencoba untuk saling terbuka. Hampir tidak ada lagi yang tertutupi antara pasangan suami istri. Dan juga kita mencoba untuk berdamai dengan dinamika berumah tangga. Namun tetap saja di sana bisa terjadi konflik dalam rumah tangga. Bagaimana pandangan Islam menyikapi atau melihat konflik yang bisa terjadi dalam setiap rumah tangga? Yang pertama adalah konflik secara keseluruhan adalah merupakan sunnatullah yang berlaku kepada makhluk. Yang dikatakan sunnatullah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku kepada siapa saja. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah itu sudah terjadi sejak dahulu. Yang namanya konflik ini sudah terjadi sejak dahulu. Coba kita lihat bagaimana dua anak daripada Nabi Adam, Qabil dan Habil, itu sudah konflik.
Ya, sudah terjadi konflik dari keturunan Nabi Adam. Kemudian seterusnya sampai kepada keluarga yang menjadi teladan kita, yaitu keluarga Nabiullah Muhammad SAW, juga terjadi konflik. Karena itu ini tidak bisa kita mengelak. Dia sudah sesuatu yang sifatnya sunnatullah, pasti terjadi. Di sini ada penekanan yang termasuk bukan hanya makhluk bernama manusia, bahkan binatang pun itu terjadi konflik. Ya, sekalipun mereka kita tidak pahami komunikasinya, namun kita bisa melihat dari hal yang sifatnya non-verbal, terjadi pertengkaran, terjadi konflik. Mohon maaf kalau sedikit saya mengangkat kemarin ada cerita kecil ya dari perjalanan pulang dari masjid. Ya, saya melihat 2 ekor kucing itu bertengkar. Jadi belum saling baku cakar. Ya, baru ya mungkin kalau komunikasi kita ini sudah emosi diluapkan dalam bentuk ucapan. Ya, gimana kalau kucing itu ya marah, yang satu juga marah. Nah, saya mengamati ini rupanya juga kucing ini punya komunikasi, di mana mereka yang saling mengetahui. Yang kita dengar itu hanya bunyi rata saja, ya, tidak ada vokalnya. Tapi bertengkar, ya sudah mulai bertengkar, saling memandang dengan pandangan yang tajam, ya. Jadi konflik ini terjadi kepada siapapun dari makhluk Allah. Kenapa? Itu adalah konsekuensi dari perbedaan dan interaksi. Itu adalah konsekuensi daripada perbedaan dan interaksi. Allah mentakdirkan kita memang diciptakan berbeda. Tetapi perbedaan itu bukan untuk dijadikan sebagai sumber konflik. Untuk dijadikan sebagai pelengkap atas kekurangan. Perbedaan itu dijadikan sebagai identitas. Sebab kita tidak bisa membedakan seseorang, satu komunitas kalau sama semua. Nah, ini hal-hal yang positif ya daripada perbedaan itu. Ada juga hal-hal yang negatif, implikasi negatif yang bisa timbul dari perbedaan itu adalah konflik. Nah, itu adalah keniscayaan. Nah, kemudian ini dampak daripada interaksi. Kalau kita tidak mau bertengkar, kita tidak mau konflik, ya jangan kita bergaul dengan orang. Jangan nikah. Ya, tidak ada keluarga di dunia ini yang tidak pernah konflik. Nah, itu yang harus disadari. Ya, wajar, konflik itu adalah hal yang wajar. Tentu yang tidak wajar kalau ini terjadi terus berulang-ulang dengan frekuensi yang tinggi, lalu kemudian kita tidak pandai mencari jalan keluar dari konflik itu. Jadi tidak ada satupun yang tidak keluarga yang tidak mengalami konflik. Yang kedua, konflik ini menunjukkan kelemahan manusia. Konflik ini menunjukkan kelemahan manusia. Satu ciri manusia yang lemah adalah tidak mampu menghilangkan dinamika konflik ini. Ya, kalau memang dia kuat, silakan tunjukkan kekuatan Anda dengan kemampuan menghilangkan konflik. Tidak bisa. Mulai dari konflik rumah tangga, konflik konflik komunitas, sampai konflik antar bangsa.
itu menunjukkan kelemahan. Jadi ada satu dinamika yang kita tidak punya kekuatan di situ untuk menghilangkannya. Nah, sehingga ini menjadi ciri kelemahan kita. Kelemahan manusia agar manusia ini tidak sombong. Agar manusia ini tidak angkuh. Ya, innal insana khuliqa dha'ifa. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Allah menonjolkan sifat kelemahannya itu untuk menunjukkan kepada kita agar kamu tidak sombong, kamu tidak angkuh. Yang ketiga, konflik dalam pandangan Islam itu adalah merupakan sarana introspeksi diri dan sarana introspeksi keluarga. Ya, jadi menjadi bahan muhasabah. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hitunglah dirimu, hitunglah untung rugimu, untung rugi dari amalmu, untung rugi dari sikapmu, untung rugi dari perilakumu. Sebab semua ini nanti akan dikalkulasi di hari kiamat. Yang hasil kalkulasi itu akan menghasilkan dua tempat saja. Satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ketika evaluasi kita negatif, bahkan ada orang yang hasil evaluasinya itu nol. Ya, bukan hanya berkurang, tapi ada yang sampai nol, ada yang sampai nihil sama sekali. Yaitulah orang-orang syirik, orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh jika kamu menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, batal seluruh amal-amalmu. Jadi nol semua. Nah, inilah hasil evaluasi di akhirat ini yang akan memberikan implikasi apakah kita berada di tempat kenikmatan dan ataukah kita berada di tempat kehinaan. Wal'iyadu billah, yaitu neraka jahanam. Nah, ketika di akhirat kita tidak bisa lagi melakukan perbaikan. Kalau kita nanti di hari akhirat, kita mau mengevaluasi diri atau kita dievaluasi, lalu kemudian kita mau melakukan perbaikan, tidak bisa lagi. Karena itu di dunia ini, muhasabah itu tempatnya di dunia ini. Nah, termasuk ketika terjadi konflik, hendaknya setiap pasangan melakukan koreksi diri. Muhasabatun nafs. Bukan muhasabatul ghair. Menilai dan mengevaluasi pasangan kita. Tapi kita dulu yang harus kita evaluasi diri kita. Oh, mungkin ada sesuatu kewajiban yang saya tidak tunaikan. Nah, ini yang karena kewajiban ini berlarut-larut tidak ditunaikan, pasangan saya sudah tidak sabar, sudah kehilangan sabar, akhirnya dia tumpahkan dalam bentuk kemarahan. Terjadilah konflik, terjadilah pertengkaran. Bahan muhasabah. Setiap pasangan itu ada kewajibannya. Setiap pasangan punya kewajiban. Termasuk mungkin ada kebiasaan-kebiasaan, ada perilaku yang selama ini kita gunakan berinteraksi dengan pasangan, itu yang tidak diterima, itu yang menyakiti hati. Ya, sehingga harus dilakukan evaluasi. Terjadinya pertengkaran ini mengingatkan kita untuk introspeksi diri. Kemudian yang keempat, konflik dalam pandangan Islam itu pasti ada hikmahnya. Di setiap konflik itu pasti membawa hikmah. Apa artinya hikmah? Ada tujuannya, ada gunanya. Inilah diantaranya gunanya ini. Namun di sana juga ada pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa dapatkan. Bahwa istri saya yang selama ini saya puja, saya puji, saya sanjung, ya,
ternyata bukan malaikat. Ya, jangan sampai kita mengatakan ternyata setan. Nah, itu adalah ungkapan bahasa yang tidak terkontrol. Kita katakan saja, oh ternyata bukan malaikat. Oh ternyata juga punya kelemahan. Ya, sebab konflik ini adalah takdir Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan apapun yang sia-sia. Semuanya punya hikmah. Kadang-kadang pertengkaran ini malah memperbaharui pernikahan. Kalau kita bisa lalui proses itu, kemudian kita bisa meredakan, kita bisa keluar dari konflik itu, kadang-kadang mentajdid kita punya pernikahan. Kita jadi mesra kembali. Ya. Inilah bagaimana konflik dalam pandangan Islam. Nah, ketika ini terjadi, kita tidak bisa mengelakkan terjadi pada pasangan suami istri, dan terjadinya ini kadang-kadang tidak diprediksi. Ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba saja spontanitas. Ya. Kadang-kadang spontanitas ini tidak mengenal tempat juga. Nah, inilah kita harus pelajari rambu-rambunya. Ya, kadang-kadang kemarahan, emosi ini terjadi tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Ya, tempatnya itu bisa di depan umum, bisa di depan anak. Ya, kadang-kadang juga terjadi di media sosial. Ya. Nah, kan itu Islam memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu sekaligus etika. Etika kalau terjadi konflik, apa yang harus kita perhatikan. Nah, ini sebelum terjadi kita harus pelajari tentunya ya. Sebelum terjadi kita harus pelajari. Ya, agar kita memperhatikan ini. Kalau rambu-rambu etika ini tidak diperhatikan, maka itulah konflik yang tidak sehat. Itulah konflik yang tidak sehat yang bisa mendatangkan mafsadat, kemudaratan, keburukan bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada orang lain. Nah, maka disinilah pentingnya rambu-rambu ini. Ya, kalau tiba-tiba terjadi ini, ya, spontanitas terjadi, maka ini ada 9 rambu-rambu, ada 9 etika yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri ketika Allah mentakdirkan kita harus konflik dengan pasangan kita. Yang pertama adalah jangan melakukan kekerasan fisik. Jangan melakukan kekerasan fisik. Islam memberikan tuntunan wala tadribil wajah. Jangan engkau memukul muka. Jangan memukul wajah. Termasuk fadribuhunna ghairu mubarrih. Ya, kalau terpaksa harus memukul, karena Islam surat An-Nisa menyebutkan bahwa ada tingkatan seorang suami mendidik istrinya. Ya, terutama istri yang membangkang, istri yang tidak taat kepada suami, maka ada 3, nasihati dulu, itu tahapannya nasihati dulu. Kemudian kalau tidak mempan nasihat, wahjuruhunna, isolasi, memisah, pisah tempat tidur. Ini tentu catatan di sini, suami harus kuat, ya. Suami harus kuat.
Ya, kadang-kadang istri lebih kuat daripada suami, sehingga istri bilang, ya kalau kau tahan, ya ini harus kuat, ya. Tentu tidak mungkin Allah memerintahkan cara itu kalau tidak diiringi dengan kekuatan. Ya, dan yang ketiga, kalau memang sudah tidak mempan, ya wadribuhunna. Tapi jangan kamu memukul, melukai. Jadi wajah tidak boleh mengenai wajah, tidak boleh juga memukul sampai melukai. Jadi pukulan itu kan seperti isyarat saja sebenarnya. Ya, tidak boleh main tendang, ambil senjata-senjata tajam dan sebagainya. Ini yang harus dihindari. Ya, ini harus dihindari, dan jangan menjadi kebiasaan. Jangan menjadi kebiasaan di dalam rumah tangga kita. Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Dan saya ini adalah orang yang terbaik terhadap keluarga. Jadi salah satu di antara ukuran kebaikan orang itu, lihat bagaimana sikapnya dengan pasangannya. Ya, salah satu di antara ukuran kebaikan seseorang bukan hanya dia dermawan, bukan hanya dia rajin sholat, ya, bukan hanya dia suka menolong orang, tapi salah satu indikatornya orang yang baik itu adalah bagaimana sikapnya dengan keluarganya. Kalau dia baik dengan keluarganya, itulah khairukum, itulah orang yang terbaik. Nah, sebab kenapa? Kadang-kadang ada orang yang dengan orang lain baik, tapi dengan keluarganya kejam. Dengan orang lain sopan, santun, tidak pelit, tidak kikir, tapi dengan keluarganya tidak seperti itu. Ini adalah kekeliruan besar yang harus dikoreksi. Ya. Jadi yang pertama ini, jangan sekali-sekali melakukan kekerasan fisik. Apalagi sekarang sudah ada undang-undangnya di negara kita, ya, KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, jadi ini etika pertama, ini rambu pertama yang harus kita perhatikan. Kalau terjadi pertengkaran, terjadi konflik, jangan sampai ada kekerasan fisik. Yang kedua, hindari juga kekerasan psikologis. Ya, hindari juga kekerasan psikologis. Apa itu kekerasan psikologis? Meremehkan, melecehkan, merendahkan, tidak menghargai. Ya, memaki, sumpah serapa, membentak, mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang menyakitkan hati. Ini semua adalah bentuk-bentuk daripada kekerasan psikologis. Ya, kita sudah pernah menjelaskan bagaimana mengendalikan emosi. Kita tidak dilarang emosi, kita tidak dilarang marah, tetapi yang dilarang bagi kita ini jangan sampai emosi kita itu menguasai diri kita. Marah boleh. Ya, marah boleh, tetapi jangan sampai kemarahan ini liar. Dia menjadi bola liar. Ya, salah satu di antara bola liarnya kemarahan yang tidak bisa terkontrol adalah melakukan kekerasan fisik dan melakukan kekerasan psikis. Nah, ini yang harus diperhatikan. So, Nabi kita SAW mencontohkan ini. Ya, Nabi tidak pernah kita lihat Nabi itu menjadikan istrinya sebagai sparring partner. Ya, apa itu sparring partner? Sebagai lawan. Ya, menjadikan lawan tanding. Ya. Nabi kita tidak pernah menemukan ini sampai 9 istrinya. Tidak pernah kita menemukan bahwa Nabi itu sampai kemudian
memukul istrinya dengan kayu. Tidak pernah kita, sampai menempelin pun tidak pernah. Tidak pernah kita menemukan ini. Tidaklah mungkin kalau Nabi mengatakan wala tadribil wajah, sampai kemudian kita dapati Nabi itu menempelin istrinya. Tidak ada. Apalagi menendang. Termasuk melukai perasaannya. Ya, kekerasan yang sifatnya psikologis. Nabi tidak pernah. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi sampai pernah melukai hati daripada istrinya. Padahal beliau pernah diboikot. Ya, beliau pernah diboikot oleh istri-istri Nabi. Ya, tapi beliau tidak sampai kemudian melakukan kekerasan psikologis. Ya, apalagi kekerasan fisik. Ini rambu kedua yang harus diperhatikan. Ya, wahai orang yang suka bertengkar. Ya, dan yang secara spontanitas ya terjadi konflik. Nah, bagi yang sering-sering mengalami pertengkaran suami istri, materi ini diharapkan mengingatkan kita. Nah, ini kita belajar konflik ya, bukan kita supaya pandai bertengkar, ya, tapi supaya kita ini konflik, kita bertengkar, dia tetap di atas rambu-rambu agama, ya, sehingga tadi tidak sampai berimplikasi yang mendatangkan mudarat yang besar bagi diri kita dan bagi orang lain. Yang ketiga adalah hindari konflik terbuka di depan anak. Ya, hindari konflik terbuka di depan anak-anak kita. Ya, ini tidak boleh. Ya, sebab dari sisi pendidikan kita telah menjadi qudwah sayyi'ah. Kita telah menjadi teladan yang buruk. Dan kalau keburukan ini diikuti oleh orang yang melihat kita, maka dia nanti akan menjadi dosa jariah. Dia akan menjadi dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Dosa yang mengalir terus. Kan biasa kita dengar ada amal jariah. Amal jariah yang dimaksud itu sebenarnya adalah pahalanya. Pahala jariah. Jadi orangnya sudah meninggal tapi pahalanya jalan terus. Rekeningnya sudah ditutup, tetap bertambah terus. Ya, sudah ditutup rekeningnya ternyata bertambah. Ketika dibuka lagi, ternyata banyak sekali isinya. Ya. Jadi pasangan suami istri yang melakukan pertengkaran, melakukan konflik di depan anak, dari sisi pendidikan itu buruk. Kita telah menurunkan sesuatu yang buruk pada anak. Kita telah menjadi qudwah sayyi'ah, teladan yang buruk. Nah, sekali lagi, dan ini bernilai dosa jariah, mengalir terus. Ya, sebagaimana mohon maaf, siapa yang pertama kali menjadi role model pakaian wanita yang di atas lutut, yang rok mini. Lalu kemudian diikuti oleh banyak orang. Hati-hati, kalau tidak bertaubat, itu jadi dosa jariah. Ya, siapa yang merancang rok mini itu yang kelihatan aurat? Siapa yang merancang pakaian itu yang terbelah di sana sini? Terbelah belakang, terbelah di depan, ada terbelah kiri kanan. Ya. Siapa yang merancang? Lalu kemudian ada role modelnya. Ya, ada modelingnya yang mencontohkan itu. Orang lain ikut. Dia jadi dosa jariah. Bukan hanya dia yang berdosa, tapi dia mengalirkan. Dia menjadi pabrik dosa baginya. Nah, sama ini. Ya, seperti ini pula kalau ada orang tua yang bertengkar, yang konflik, itu terjadi di depan anaknya, dia sudah menjadi qudwah sayyi'ah. Itu dari sisi pendidikan. Dari sisi psikologis, anak ini akan ketakutan, anak ini akan menjadi trauma. Ya. Dan ada anak yang tidak mau nikah karena selalu dia trauma.
Ya, yang dia lihat, yang dia persepsi tentang pernikahan itu adalah pertengkaran. Kalau setiap hari menjadi menu makanannya ini anak-anak ini, baru bangun sudah bertengkar ibunya, bapaknya. Dia nanti akan menjadi sesuatu yang trauma bagi anak itu, sehingga dia tidak mau menikah. Karena yang dia definisikan pernikahan itu pertengkaran. Nah, maka hindari ini. Nanti saya akan jelaskan salah satu di antara rambu itu, nanti kita bagaimana menyiapkan payung. Ini semua payung. Sebelum terjadi ya, sebelum hujan kan kita siap payung. Ya, jangan nanti hujan kita kelabakan cari payung. Ya, sudah basah baru cari payung, tidak ada gunanya. Ya, jadi ini semua adalah payung. Semua ini nanti menjadi payung. Nah, hindari konflik di depan anak. Yang keempat, rambu yang keempat adalah hindari konflik di depan umum. Ya, hindari kita konflik di depan umum. Di depan umum di sini bisa offline, bisa online. Ya, jadi ada istilah juga konflik offline dan ada konflik online. Gimana itu konflik online? Terjadi di depan umum, misalnya di stasiun kereta api. Wah, kita bertengkar, di suami istri bertengkar, berteriak-teriak. Ternyata setelah dikerumuni banyak orang, oh ternyata istrinya juga, ternyata suaminya juga bertengkar. Akhirnya kita menjadi tontonan gratis. Entertainment, ya, kita menjadi entertainment, ya. Ya, karena televisi tidak ada tayangannya yang berbobot, oh ternyata ada tayangan gratis. Terjadi di depan umum, di depan stasiun bus, di depan stasiun kereta api, di bandara penerbangan, terjadi pertengkaran itu. Atau mungkin di warung makan, terjadi di kafe. Itu offline. Pertengkaran terjadi offline di depan umum, disaksikan oleh orang. Ya. Online gimana online? Ya, online itu terjadi misalnya, mohon maaf, di media sosial, di Facebook. Ya, ada seorang istri mencaci maki, mengungkap aib-aib daripada suaminya di situ. Ada orang bernama ini bekerja di sini, ini begini. Lalu kemudian dikomen oleh suaminya. Ya, kau ndak tahu diri, kau itu aibnya lebih banyak, ini. Ini jadi konflik apa ya? Konflik online. Kalau saya cerita ini bukan sesuatu yang tidak terjadi, terjadi. Ya. Ini ciri orang yang tidak beragama. Ya, ciri orang yang tidak beragama itu seperti, mohon maaf, seperti binatang. Binatang itu tidak mengenal etika-etika yang seperti rambu-rambu yang seperti. Ada anaknya banyak di situ. Oh ya. Dia bertengkar di situ. Di depan umum dia bertengkar. Tapi binatang itu tidak ada kesalahannya karena syariat ini bukan untuk binatang. Nah, yang lebih buruk, yang lebih jelek, kita ini yang ada syariat, ada agama. Baik, kita beralih. Ya, saya ini mohon maaf, ini konflik itu adalah ada tempatnya di ruang privasi, di kamar privasi. Jadi bagaimana kita mengantisipasi dua ini? Jangan di depan anak, jangan di depan umum. Berarti di mana? Yang paling aman adalah di kamar. Kamar privasi keluarga. Anak tidak melihat. Ya, tentu orang lain tidak melihat. Atau di tempat-tempat tertentu yang memang tidak ada orang. Ya, di tempat tertentu yang tidak ada orang. Tidak apa-apa. Ya. Boleh Anda bertengkar. Itu sesuatu yang sunnatullah, sesuatu yang wajar. Ya, yang juga memiliki hikmah. Tapi ingat rambu-rambunya ini. Baik, kita ke yang kelima. Bagaimana rambu yang kelima? Bertengkar, konflik. Jangan cepat-cepat curhat. Ya, jangan cepat-cepat curhat.
Ya, apalagi curhat itu tentunya dimaksud di sini adalah pihak eksternal. Ya, kita curhat ke pihak eksternal, ke orang lain. Nah, ini bisa terjadi offline, bisa online. Jangan cepat-cepat kita curhat. Kenapa? Sebab manusia ini adalah makhluk, tadi kita yang lalu sudah kita menjelaskan berulang-ulang, organisme hidup yang bisa berubah, bisa berkembang. Ya, bisa terjadi perubahan dalam waktu yang cepat. Nah, gimana kalau ini sudah terlanjur? Sudah terlanjur kita curhat sama orang lain. Apalagi kita salah curhat. Ya, kita sudah membeberkan sebenarnya diri kita sendiri. Sebab suami istri itu sebenarnya ibarat satu tubuh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu adalah pakaianmu. Dan suamimu juga itu adalah pakaianmu. Ketika kamu menceritakan aibnya pasanganmu, itu sama dengan kamu menceritakan aibmu sendiri. Maka jangan cepat-cepat curhat. Curhat ini nanti bolehlah, ya, boleh kita curhat, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa juga, kalau tidak salah ayat 36 ya, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Jika kamu khawatir terjadi pertengkaran atau terjadi konflik yang sudah tidak bisa lagi ditangani, sudah tidak bisa dikelola secara internal oleh pasangan, maka datangkanlah seorang hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Iyurida islaha. Nah, jika ini disyaratkan hakim ini betul-betul mau mencari islah, bukan mencari kemenangan. Bukan nanti dia lagi yang bertengkar. Ya. Nah, tapi bagaimana dia menjadi orang yang adil, betul-betul mencari islah, mencari perbaikan. Nah, yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya ini betul-betul orang yang adil, orang yang objektif, dan memang betul-betul murni niatnya untuk mendamaikan, mencari perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan memberikan taufik kepada keduanya itu berdamai kembali. Nah, jadi di sini dibutuhkan kompetensi orang yang menjadi mediator. Ya. Mediator ini bisa pemuka agama, bisa ustadz, bisa guru kita, bisa psikolog, bisa konselor, ya. Bisa saja kita menggunakan mediator, tapi jangan cepat-cepat. Ya, memang curhat yang terbaik itu kepada mediator. Ya, bukan curhat warung kopi. Ya, bukan curhat pinggir jalan. Nah, tapi curhat yang efektif, curhat yang terarah. Bagaimana curhat yang efektif dan terarah itu? Ya, kepada orang yang memang niatnya untuk mengislah kita, untuk memediasi kita. Ya, bukan curhat yang pada akhirnya hanya menyebarkan aib-aib daripada keluarga kita. Yang keenam, rambu yang keenam dan etika yang keenam berkonflik adalah segera cari jalan penyelesaian. Segera mencari jalan penyelesaian. Jangan diupayakan, jangan berlarut-larut. Sekalipun gini ya. Jadi ada masalah yang kadang-kadang waktu itu menyelesaikan. Berjalannya waktu pada akhirnya itu terselesaikan. Ya, tapi tidak banyak juga orang yang bisa mengalami begini. Orang yang mengalami ini orang yang kesadarannya tinggi. Orang yang banyak mendapatkan input nasihat, belajar, banyak bergaul, ya, sehingga melahirkan kedewasaan. Nah, inilah yang
waktu bisa menghilangkan itu. Ya, sebab waktu dia gunakan untuk bermuhasabah, melakukan introspeksi diri. Dia banyak mendapatkan nasihat-nasihat. Nasihat itu dia ambil. Itulah yang kemudian bisa merubah dirinya sehingga waktu itu menyelesaikan. Tapi ada kadang-kadang yang tidak bisa kita membiarkan waktu itu berlarut-larut. Dia akan satu ketika akan menjadi bom waktu. Dia akan menjadi bom. Ya, begitu berulang meledak, inilah yang meluluhlantahkan keluarga kita. Nah, karena itu yang terbaik, ya, yang terbaik kalau memang memungkinkan segera cari jalan penyelesaiannya. Bagaimana cari jalan penyelesaiannya adalah tutup rapat ini dan kita mari duduk berdua, berkomunikasi. Jangan cari mana menang. Jangan cari menang kalah, tapi cari solusi. Ya, cari solusi, jangan egois. Tidak akan bisa pasangan suami istri menemukan jalan keluar yang terbaik apabila keduanya egois, mau menang sendiri. Kalau bisa yang terbaik adalah don't look back. Jangan melihat ke belakang. Tapi kita melihat ke depan. Jadi apa ke depan? Apa maunya suami? Apa maunya istri? Jadi apa maunya suami kepada istrinya? Apa maunya istri? Coba dibuat kesepakatan. Ya, coba kita lupakan yang lalu. Kalau perlu saling memaafkan yang lalu. Coba kita mulai apa yang baru. Apa yang ke depan. Nah, ini segera cari jalan penyelesaian. Yang ketujuh adalah miliki kesempatan dengan pasangan. Apa maksudnya di sini miliki kesempatan dengan pasangan? Memiliki waktu ketika kondisi normal, terjadi keakraban, terjadi kedamaian, atau dalam suasana-suasana yang rileks, enak. Ya, bukan pada suasana bertengkar ini. Apa itu? Kita merancang roadmap, kita merancang plan, kita merancang juknis, ya. Ini yang saya istilahkan tadi, sedia payung sebelum hujan. Nah, apa perkara-perkara yang harus disepakati kalau terjadi pertengkaran? Nah, jadi kita membuat perjanjian yang kita sepakati antara suami istri, apa rambu-rambu, apa etika-etika yang harus disepakati ketika tiba-tiba terjadi pertengkaran. Nah, apa tujuannya? Itu supaya menjadi bahan untuk saling mengingatkan nanti. Nah, inilah semua ini. Kalau mungkin ada yang bertanya di antara kita, apa roadmap-nya itu? Apa rambu-rambunya itu? Apa plannya ini kalau suatu waktu kita bertengkar? Inilah semua ini. Jadi ada 9 ini. Kalau kita keluarkan yang ketujuh, tentu ada 8. Nah, sepakati jangan terjadi di depan anak. Sepakati jangan itu terjadi di depan umum. Kalau terjadi muncul, harus ada menahan diri. Harus ada yang menahan diri. Ya, mungkin ada marah, ditenangkan ibu. Kalau suaminya marah, ditenangkan bapak, jangan dilayani. Ya, sebab pertengkaran itu kan ibarat api yang kemudian disulut lagi dengan bensin. Dia akan bertambah besar. Nah, kalau ada yang jadi api, jadilah kita jadi air. Yang terbaik kalau kita jadi misalnya jadi karung, ya. So, api yang mulai muncul itu kalau langsung dipadamkan dengan karung, dia akan padam. Nah, kalau air ini masih punya proses, tapi kita jadi karung. Nah, seperti itu kita sepakati, ya. Kita sepakati ini termasuk jangan cepat-cepat curhat, jangan kemudian curhat kita ke media sosial. Ya. Jadi ini yang saya maksud roadmap, ya, plan, ya. Nah, miliki kesempatan untuk merancang itu.
merancang juknis kalau nanti terjadi pertengkaran. Baik, kita masuk pada poin yang ke-8, kuatkan motivasi ibadah. Kuatkan motivasi ibadah. Jadi seorang muslim memandang pernikahan dan keluarga itu, ya, motivasinya adalah beribadah. Ya, kenapa dikatakan beribadah? Sebenarnya memang agama memerintahkan. Agama memerintahkan kita untuk menikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya pernikahan itu akan membantu kita menundukkan pandangan, sehingga pandangan kita ini, mata kita bukan menjadi mata yang liar, suka lihat wanita, suka lihat laki-laki, ya, atau kita menjadi perempuan yang suka memamerkan diri kita, ya, karena karakter perempuan itu lebih banyak memperlihatkan dirinya dibanding laki-laki. Laki-laki suka melihat, perempuan suka dilihat, ya. Jadi motivasi ibadah ini dia menundukkan pandangan kita, wa ahsanul farj, juga wa ahsanu, ya, menjadi pelindung, menjadi benteng bagi kejahatan seksual kita. Dia akan membantu kita melindungi syahwat, ya, syahwat kita yang bisa menjadi liar, bisa menjadi tidak terkendali. Itu dengan pernikahan. Ini sampai dikategorikan dia sebagai ibadah. Ya, apalagi kenapa sampai pernikahan dan keluarga ini merupakan ibadah? Karena dalam keluarga kita telah membuat peluang-peluang, untuk melakukan kebaikan. Seorang suami memberikan nafkah pada istrinya luar biasa. Itu kewajiban. Itu adalah kewajiban, ia mendapatkan pahala. Bukankah semua kewajiban itu Allah ganjar pahalanya lebih tinggi daripada amal-amal yang sifatnya sunnah. Seorang istri taat pada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, luar biasa, itu adalah merupakan jembatan untuk masuk surga. Nah, jadi kita sudah membuat peluang-peluang kebaikan, itu ibadah, peluang-peluang ibadah. Apalagi mendidik anak. Mendidik anak juga ini adalah merupakan amalan yang mendatangkan pahala yang luar biasa bagi kedua orang tua. Coba sampai kalau ada orang tua anaknya, dia didik anaknya, ya, untuk sampai menghafal Al-Quran, anak itu akan mempersembahkan mahkota bagi orang tuanya nanti yang diwisuda nanti di hari kiamat. Ya, bagi seorang anak yang dididik oleh orang tua, dia mampu menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ini motivasi ibadah. Kenapa kita menikah? Menikah ini bukan hanya pelampiasan hawa nafsu, tapi motivasinya adalah ibadah. Kita menikah itu adalah medan untuk kita beribadah. Kemudian apa rambunya lagi agar konflik ini tidak mendatangkan mafsadat yang lebih besar pada diri dan orang lain. Kuatkan visi keluarga. Visi inilah yang sesungguhnya menjadi kompas, ya, kompas bagi keluarga kita. Ini keluarga ini mau dibawa kemana? Visi itulah yang memandu. Visi ini juga menjadi alat kontrol bagi keluarga. Apa visi seorang keluarga muslim? Visinya adalah, ya, ini keliru nih, ya. Visi apa visi daripada keluarga? Reuni di surga, bahagia di dunia, dan berkumpul kembali di surga. Ini tidak bisa, ini tidak akan mungkin terwujud visi ini, ya, kalau kita tidak menjalankan apa-apa yang bisa membahagiakan kita di dunia,
dan apa yang bisa mempertemukan kita di akhirat. Nah, kita langgar. Di antaranya, misalnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita tidak menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Apa di antara hal-hal yang bisa membuat keluarga kita masuk neraka? Sumber nafkah dari jalan yang haram. Ya, ketidakmampuan kita ini mengontrol emosi. Nah, ini semua. Nah, makanya dikatakan la taghdab walakal jannah. Nah, visi ini kita kuatkan, visi itu kita ingatkan. Ya, kita ingatkan apa visi keluarga kita. Pak, ini kita mau pisah di dunia ini, mau pisah di akhirat, mau berkumpul di dunia, pisah di akhirat. Ya. Apa kita ini mau menjadikan keluarga kita ibadah? Itu diingatkan semua pada saat terjadi pertengkaran. Maka ini satu pernyataan terakhir. Ya, bagaimana bisa kita ini memperpanjang konflik, pertengkaran dalam rumah tangga, sementara motivasi berumah tangga kita ini adalah motivasi ibadah, dan visi rumah tangga kita ini adalah reuni di surga. Demikian yang dapat kita jelaskan 9 poin terkait dengan rambu-rambu dan etika konflik rumah tangga.